Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafir. Saya akan menceritakan tentang biografi dari Leonard Bloomfield. Pada biografinya tersebut terdapat silsilah dari keluarganya, masa kecil, pendidikan, dan karya-karya dari Leonardo Bloomfield. Leonardo Bloomfield lahir pada tanggal 1 April 1887 di Chicago. Orang tuanya bernama Sigmund Bloomfield dan Carola Bobar Bloomfield. Pada tahun 1896, keluarganya itu pindah ke Elkhart Lake. Lalu ia menempuh pendidikan sekolah dasar di sana. Dan setelah itu ia kembali ke Chicago untuk melanjutkan sekolah menengah. Pamannya bernama Maury Bloomfield, seorang ahli bahasa yang terkenal di Universitas Johns Hopkins. Sedangkan bibinya bernama Fanny Bloomfield Zeisler, seorang pianis konser terkenal. Leonard Bloomfield memiliki dua saudara. Yang pertama yaitu saudara laki-laki yang bernama Grover dan adik perempuannya yang jauh lebih muda darinya bernama Mary. Kedua saudaranya ini dikenal dengan orang yang sangat jenius. Grover tumbuh sebagai ahli kimia yang luar biasa, dan pada tahun 1919 dia menjalankan bisnis hotel keluarga menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Pada tanggal 18 Maret 1909, Bloomfield menikah dengan Alice Sayers. Mereka tidak dikaruniai anak, dan mereka memutuskan untuk mengadopsi dua orang anak yang bernama Roger Montour Bloomfield dan James Sheldon Bloomfield. Leonardo Bloomfield lulus pada Universitas Harvard College pada usia 19 tahun dan menamatkan kuliah pasca sarjana selama 2 tahun di University of Wisconsin. Ia juga mengajar di Jerman dan dia sangat minat untuk mempelajari linguistik dan mendapatkan gelar doktor di University of Chicago pada tahun 1909. Leonardo Bloomfield juga menerbitkan buku yang berjudul Language pada tahun 1933. Mulai saat itu, perkembangan linguistik berkembang pesat di Amerika Serikat. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori-teori dari Leonardo Bloomfield. Yang pertama teorinya yaitu fonologi. Kajian fonologi adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh perangkat alat ucap manusia secara umum. Sementara kajian khususnya berkaitan dengan kajian fonetik dan fonemik. Fonetik adalah kajian bunyi bahasa dilihat dari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan dari alat ucap manusia. Sedangkan fonemik adalah kajian bunyi bahasa dilihat dari bagaimana satu bunyi bahasa dilambangkan oleh suatu fonem atau lambang bunyi bahasa. Yang kedua teorinya yaitu morfologi. Morfologi adalah kajian bahasa dari bentuk kata. Objek kajian morfologi adalah morfem dan kata. Morfem dan kata merupakan suatuan gramatikal primer. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Sebuah kata sudah jelas morfem, tetapi sebuah morfem belum tentu dikatakan dengan kata. Yang ketiga teorinya yaitu sintaksis. Sintaksis adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan kalimat. Menurut Bloomfield, kalimat adalah satuan deskripsi bahasa yang paling besar. Kalimat tidak merupakan bagian dari suatu sistem kebahasaan yang lebih besar atau lebih luas. Berdasarkan konsep rangsang tanggap, kalimat dibagi menjadi 3, yakni kalimat yang memerlukan jawaban lisan, kalimat yang memerlukan jawaban tindakan, dan kalimat yang memerlukan jawaban berupa perhatian. Itulah dari teori-teori dari Leonardo Bloomfield. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, namaku Wahid Maulana Ahsan, dan sekarang saya ingin melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Zafir. Oke, kita lanjutkan. Faktor berkembang aliran Bloomfield. Yang pertama, ingin memberikan cara baru yang sinkronik. Yang kedua, teorinya bersifat nyata dan sangat anti terhadap metafisik filsafat. Di antaranya, pada masa itu, para linguistik di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian yang belum diperkirakan. Mereka ingin memberikan bahasa-bahasa Indian itu dengan bahasa yang baru, yaitu secara sinkronik.
Cara lama yaitu secara historis atau diakronik kurang bermanfaat dan diragukan keberhasilannya karena sejarah-sejarah bahasa Indian sedikit sekali diketahui, bahkan banyak yang hampir sama sekali tidak diketahui. Sehingga Bloomfield yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu, yaitu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Oleh karena itu, dalam memberikan aliran strukturalisme ini merupakan berdasarkan diri pada fakta-fakta objektif yang dapat dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Juga tidak mengherankan kalau masalah makna atau arti kurang mendapatkan perhatian. Malah ada linguistik Amerika yang sangat berpengaruh, yaitu Bloomfield, bertindak lebih jauh lagi dengan meninggalkan makna sama sekali. Selanjutnya, karakteristik teori Bloomfield. Yang pertama, setiap bahasa memiliki pola tertentu yang berbeda dengan bahasa lain. Yang kedua, membagi kata menjadi dua, pembagian terikat dan pembagian tidak terikat. Yang ketiga, menganalisis dan mengklarifikasi unsur bahasa berdasarkan hubungan hikerianya. Dan yang keempat, jenis kata dibagi atas fungsi dan leksis. Dan yang kelima, membedakan ujaran dan tulisan dengan prioritas bahasa pada ujaran. Yang keenam, memberikan perhatian pada rakam bahasa. Yang ketujuh, menganalisis kalimat dengan metode unsur bawahan langsung yang ternyata tidak bisa menjelaskan kalimat yang berarti. Dan yang kedelapan, menekankan pentingnya studi perbandingan antara bahasa dalam menganalisis kalimat. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita yaitu Muhammad Zawawi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zawawi Mustafa, nomor induk mahasiswa 200301110075. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan aliran teori Bloomfield. Yang pertama, kelebihan dari aliran teori Bloomfield. Yang pertama yaitu aliran dari teori Bloomfield sangat banyak memberikan cara-cara baru dalam bahasa secara sinkronik. Yaitu kelebihan dari aliran teori Bloomfield sangat banyak memberikan cara-cara berpikir yang baru, berpikir secara sinkronik atau berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Yang kedua, aliran teori ini juga telah membedakan antara konsep grafem dan fenom. Jadi aliran teori ini juga membedakan antara konsep, yang pertama konsep grafem, yang kedua konsep fenom. Yang ketiga, alirannya mudah diterima masyarakat awam karena teori yang disampaikan bersifat umum dan tidak sulit. Jadi aliran ini cepat diterima oleh masyarakat yang mendengarkan karena teori ini tidak sulit dan mudah karena juga bersifat umum dan tidak bersifat khusus. Yang keempat, gramatika. Penulisannya tersusun rapi dan berpijak pada fakta dan tidak menyaksa data. Jadi tata bahasa penulisannya tersusun rapi dan berpijak pada fakta. Jadi tata bahasanya tersusun rapi dan mengacu pada fakta atau melihat fakta dan tidak menyaksa data, yaitu tidak ngawur atau hoak. Yang kelima, aliran tersebut memiliki metode drill dan praktis yang membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan adat dan kebiasaan. Aliran tersebut memiliki metode drill. Metode drill yaitu metode pembelajaran yang diulang terus-menerus agar menguasai materi yang ingin dikuasainya, dan praktis yaitu kebiasaan. Jadi aliran ini memberikan metode harus diulang-ulang terus-menerus agar dapat menguasai dan dibiasakan agar bisa berbahasa berdasarkan adat dan kebiasaan. Yang terakhir, level kegramatikan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frase, dan klausa dan kalimat.
Jadi level kegramatikan mulai rapi, mulai dari satuan gramatika terkecil, morfem. Yang kedua kata. Yang ketiga frase, yaitu gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Dan klausa, yaitu gabungan kata yang minimal ada subjek dan predikat. Dan yang terakhir adalah kalimat, yaitu gabungan dari beberapa kata. Kemudian kekurangan teori Bloomfield. Kekurangan teori Bloomfield yang pertama, alirannya kelihatan begitu mudah, namun dalam alirannya hanya boleh terdapat 2 konstituen, tidak lebih. Jadi aliran ini kelihatan begitu mudah, namun dalam alirannya hanya boleh terdapat 2 konstituen atau sekelompok kata dan tidak lebih. Jadi kata-katanya tidak banyak, cuma 2 atau lebih, lebihnya nggak banyak. Yang kedua, bidang fonologi, morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas dan tidak berhubungan. Jadi bidang ilmu tentang bunyi-bunyi bahasa morfologi, yaitu satu satuan dasar bahasa sebagai satu gramatikal, dan sintaksis dipisahkan secara tegas dan tidak berhubungan, dipisahkan secara jelas dan tidak ada hubungannya sama sekali. Yang ketiga, objek kajian pada teori ini hanya terbatas pada level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif atau hubungan. Jadi objek kajian ini pada teori ini hanya terbatas pada level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikasi atau hubungan langsung. Yang keempat, alasan ini tidak memperhitungkan histeris sama sekali dalam menganalisa bahasa. Jadi kekurangan dari teori Bloomfield yaitu tidak memperhitungkan sama sekali dalam menganalisa bahasa. Yang kelima, yaitu aliran ini memiliki penganalisasian yang berdasarkan 2 konstituen dan akan kesulitan jika diterapkan metode drill, yaitu metode yang harus mengulang-ulang secara terus-menerus agar bisa menguasai materi yang ingin dikuasai, dan praktis, yaitu otomatis memperlakukan ketekunan yaitu harus terus-menerus, kesabaran merupakan kesabaran, jadi harus sabar dalam menghadapi dan sangat majemukkan. Yang keenam, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Jadi tadi sama dengan yang nomor 3 yang udah saya jelaskan. Yang terakhir dari kekurangan aliran teori Bloomfield, yaitu proses berbahasa merupakan proses rangsap atau tangsap yang berlangsung secara fisis, yaitu berhubungan badan dengan badan dan mekanis otomatis, padahal manusia bukan mesin dalam bentuk kalimat. Jadi proses berbahasa merupakan proses berlangsung secara fisis, yaitu badan dengan badan dan mekanis secara otomatis. Itulah kelebihan dan kekurangan teori Bloomfield yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang kurang sempurna dari penjelasan saya, karena saya juga masih belajar tentang kekurangan dan kelebihan teori Bloomfield. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.